Film diawali dengan memperlihatkan seorang agen Badan Intelijen Negara bernama Hae Song yang ditugaskan untuk menggagalkan transaksi ilegal patung bersejarah Korea. Di sana, ia tidak bekerja sendirian, melainkan ditemani rekannya bernama Yong Hun yang saat itu sedang menyamar sebagai bagian dari kelompok penjual. Untungnya, Hae Song adalah agen berpengalaman dan ahli bela diri, sehingga saat penyamarannya terbongkar, ia mampu melumpuhkan lawannya satu persatu. Namun, salah satu dari mereka berhasil melarikan diri meskipun ditembakkan peringatan oleh Hae Song. Saat mengejar pelaku, Pak An yang merupakan pemimpin tim meminta Hae Song agar tidak bertindak sembarangan. Namun Hae Song mengabaikan perintah itu dan memilih mematikan panggilan tersebut. Ia lalu mengejar pelaku menggunakan motor, bahkan memukulnya hingga mobil si pelaku kehilangan kendali. Saat Yong Hun baru saja datang, ia terlihat panik. Tapi ternyata Hae Song selamat dan berhasil membawa patung tersebut kembali ke kantor untuk diperiksa. Namun mereka seketika terkejut saat melihat tangan patung itu patah. Bahkan mereka juga menemukan peluru di dalamnya. Hal tersebut membuat Pak An bertanya-tanya siapa yang sudah menembak. Setelah ditelusuri, ternyata peluru itu berasal dari tembakan Hae Song yang memantul dan tanpa sengaja mengenai patung. Keesokan harinya, Direktur Kim yang merupakan atasan Pak An langsung marah besar dan berniat memecat Hae Song karena dianggap gagal melindungi benda bersejarah itu. Tapi Pak An membelanya dan mengatakan bahwa Hae Song adalah salah satu agen terbaik di tim mereka. Akhirnya, Direktur Kim bersedia memberi satu kesempatan lagi, namun dengan syarat Hae Song harus menyelesaikan misi barunya. Malam harinya saat mereka minum di kedai, Pak An memberitahu bahwa misi selanjutnya akan berlangsung di SMA Byungmun. Diceritakan SMA Byungmun dulunya dibangun oleh So Byung-mun yang merupakan seorang pengkhianat negara. Menurut informasi yang ada, ia pernah mencuri 10 ton emas milik kaisar terakhir Korea. Padahal emas itu seharusnya digunakan untuk mendukung kemerdekaan Korea Selatan. Setelah negara merdeka, tentara Korea mencari keberadaan Byungmun, namun emas tersebut belum pernah ditemukan hingga sekarang. Kemudian, Pak An menunjukkan foto emas batangan sebagai bukti bahwa harta itu memang benar-benar ada. Baru-baru ini, Badan Intelijen Nasional mendapatkan kabar bahwa emas tersebut kemungkinan besar disembunyikan di SMA Byungmun dan akan diselundupkan ke luar negeri oleh yayasan sekolah. Jika hal itu terjadi, maka Korea akan mengalami kerugian yang besar. Karena itulah, Pak An memerintahkan Hae Song untuk menyamar sebagai murid di sekolah tersebut demi mencari emas tersebut. Awalnya Hae Song menolak, tapi setelah teman-temannya pergi, ia pun mulai memikirkan ulang keputusannya. Karena jika ia menolak, maka tim mereka bisa saja dibubarkan. Kemudian terlihat seorang guru honorer bernama So-a baru saja pulang ke kedai milik ibunya. Saat So-a sedang duduk, ia memperhatikan Hae Song karena terpesona dengan wajah tampannya. Tapi suasana berubah saat sekelompok pemuda membuat keributan karena menolak membayar minuman. So-a lalu mencoba menegur mereka, namun ia malah diperlakukan kasar. Melihat kejadian itu, Hae Song langsung turun tangan dan menghajar para pemuda itu. Setelah diberi pelajaran, mereka akhirnya mau membayar. Aksi Hae Song jelas saja membuat So-a semakin terpesona padanya. Singkat cerita, saat sampai di rumah, Hae Song teringat masa-masa SMA yang kelam, di mana ia sering dibully bahkan diabaikan oleh para guru, sehingga hal itulah yang membuatnya berat untuk menerima misi kali ini. Namun setelah dipikirkan baik-baik, ia akhirnya menelepon Pak An dan mengatakan bahwa ia siap menjalankan misi itu apapun resikonya. Esokan harinya, mereka berkumpul lagi untuk membahas SMA Byungmun. Mi Jung lalu memberikan identitas palsu untuk Hae Song, bahkan ia memberikan daftar istilah gaul zaman sekarang agar Hae Song tidak ketahuan berasal dari generasi lama. Selain itu, Pak An mengingatkan Hae Song agar tidak terlibat masalah dengan murid-murid yang ada di sana, karena para orang tua mereka adalah pengusaha dan politikus ternama. Lulusan sekolah tersebut juga banyak yang berpengaruh, sehingga terbentuklah piramida kekuasaan turun-temurun. Jika sampai membuat masalah, maka cepat atau lambat identitas Hae Song akan terbongkar. Singkat cerita, Hae Song akhirnya resmi menjadi murid SMA Byungmun untuk menjalankan misi mencari emas yang disembunyikan pendiri yayasan. Saat akan masuk ke kelas, ia tanpa sengaja bertemu So-a yang ternyata akan menjadi wali kelasnya.
Awalnya Soa tidak mengenal Hesong, tapi setelah mengobrol cukup lama, dia akhirnya sadar bahwa Hesong adalah pelanggan yang datang ke kedai ibunya kemarin malam. Soa yang kesal kemudian menarik Hesong dan menegur karena dia minum alkohol. Padahal statusnya adalah sebagai murid yang belum cukup umur. Sesamanya di kelas, Soa menyuruh Hesong untuk memperkenalkan diri di depan murid yang lain. Hesong lalu duduk di sebelah Dongmin alias siswa yang sering menjadi korban bullying. Saat istirahat, seorang murid yang bernama Yojung mengajak Hesong untuk mengobrol berdua. Ternyata Yojung adalah anak dari Pak An. Sekaligus, ia adalah sepupu dari Hesong. Setelah pertemuan itu, Hesong mulai menyisir sekolah dan pandangannya tertuju pada sebuah bangunan tua yang sudah lama terbengkalai, serta terdapat peringatan dilarang masuk. Akan tetapi, Hesong tetap masuk karena mencurigai tempat tersebut. Lalu, ia pun mulai menyisir setiap sudut bangunan tersebut, namun di sana dia tidak sengaja melihat Dongmin yang sedang membuli beberapa murid. Awalnya, Hesong ingin pergi karena tidak mau membuat masalah, tapi karena tersandung membuat keberadaannya pun ketahuan. Para pelaku pembuli lalu menyuruhnya untuk membeli makanan dan karena tidak terima diperlakukan seperti itu, alhasil Hesong berniat memberi mereka pelajaran. Namun, Hesong seketika teringat pesan Pak An supaya tidak membuat masalah, sehingga dia pun setuju untuk membelikan makanan kepada mereka semua. Sesampainya di kelas, Hesong bertanya pada Dongmin tentang bangunan terbengkalai di belakang sekolah. Dongmin lalu menjelaskan bahwa bangunan itu sudah ada sejak zaman penjajahan dan konon di dalamnya ada beberapa mayat yang dikubur. Sehingga pihak sekolah melarang siapapun untuk masuk ke sana. Mendengar hal itu, Hesong semakin yakin bahwa emas batangan yang dia cari mungkin disembunyikan di bangunan tersebut. Di sisi lain, pimpinan Yayasan Byongmun yang bernama Myongjo terlihat sedang menghadiri pemakaman seorang anggota DPR. Dalam pertemuan itu, Myongjo berjanji akan membebaskan biaya sekolah untuk anak anggota dewan tersebut. Kepala sekolah yang juga di sana mengatakan bahwa kematian anggota DPR itu akan segera ditutup tanpa dilakukan otopsi. Obrolan mereka seolah-olah menunjukkan bahwa mereka ada kaitannya dengan kematian anggota dewan tersebut. Di sisi lain, Hesong kemudian melaporkan temuannya tentang bangunan terbengkalai itu kepada Pak Han. Dia merasa ada yang mencurigakan karena meskipun bangunan itu sudah lama kosong, namun meteran listriknya masih menyala. Sehingga hal tersebut semakin menguatkan keyakinannya bahwa emas batangan itu berada di dalam sana. Untuk memastikannya, Hesong berniat menyelinap masuk ke bangunan tua tersebut. Setelah berhasil memanipulasi CCTV, dia mulai menyisir ruangan satu persatu. Namun saat akan menuju ruang bawah tanah, tiba-tiba muncul seseorang yang menodongkan senjata ke arahnya. Ternyata orang yang menodongkan senjata itu adalah Soa, yang saat itu sedang bertugas untuk berpatroli. Untung saja, Hesong masih memakai masker sehingga ia bisa melarikan diri sebelum identitasnya terbongkar. Keesokan harinya, Myongjo mendapat kabar bahwa ada orang yang masuk ke bangunan tua sekolah. Karena itu, ia lalu menyuruh kepala sekolah Jaemun untuk mencari saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut. Sementara itu di kelas, Hesong dan Dongmin kembali diganggu oleh Taisu alias anggota OSIS yang sering membuat masalah. Ternyata Taisu berniat berbuat seenaknya karena ayahnya adalah anggota dewan yang telah menyumbang banyak uang ke sekolah. Sehingga hal itu membuatnya merasa punya kekuasaan di sekolah tersebut. Taisu lalu menyuruh Hesong untuk menaikkan level permainan di game online-nya. Karena tidak bisa menolak, Hesong lalu meminta bantuan Mi-chung untuk meretas game agar bisa langsung ke level yang tertinggi. Setelah itu, Yo-chung datang dan mengingatkan Hesong agar lebih berhati-hati terhadap Taisu. Di tempat lain, Jaemun melapor bahwa satu-satunya saksi kejadian di bangunan tua itu adalah Soa. Sementara CCTV tidak merekam apapun karena sedang rusak. Myongjo merasa yakin orang yang masuk ke bangunan tua tersebut pasti akan kembali lagi, sehingga ia memiliki rencana untuk mengetahui siapa pelaku itu. Saat jam istirahat, Hesong yang sedang bermain game online tanpa sengaja melihat kepala sekolah masuk ke bangunan tua. Alhasil, ia pun langsung menghubungi Pak An untuk melaporkan hal tersebut. Di sana, ia juga mendengar suara aneh dari tempat sampah. Setelah dicek, ternyata suara itu berasal dari Dongmin yang ditemukan dalam keadaan terikat dan mulutnya dilakban. Melihat hal tersebut, Hesong merasa kelakuan para pembuli terhadap Dongmin sudah sangat keterlaluan. Namun Dongmin hanya bisa diam karena ia adalah seorang yatim piatu dan tinggal bersama neneknya saja. Tak lama kemudian, Song-a datang dan bertanya kenapa baju Dongmin kotor.
Dongmin hanya berkata bahwa ia habis membuang sampah, lalu ia pun segera pergi. Karena merasa aneh, Soa lalu mengajak Haesung untuk berbicara berdua karena ia curiga bahwa Haesung yang telah membuli Dongmin. Di saat bersamaan, Soa juga terkejut saat melihat wajah Haesung yang mirip dengan orang yang semalam menyelinap ke bangunan tua. Untung saja, Haesung cepat-cepat pergi sebelum identitasnya terbongkar. Di sisi lain, Pak An dan timnya sedang membaca artikel tentang proyek pendidikan yang direncanakan Myongjo dengan anggaran sebesar 800 juta dolar. Saat melihat jumlahnya, mereka langsung teringat bahwa nilai itu sama dengan total emas batangan yang pernah dicuri oleh pendiri SMA Byungmun. Pada saat yang sama, Myongjo terlihat mengadakan rapat bersama Jaemun dan para petinggi sekolah untuk membahas proyek kota pendidikan. Ternyata proyek besar itu akan digunakan untuk mencuci uang dari emas peninggalan pendiri SMA Byungmun. Karena itu, Myongjo menyuruh wakil kepala sekolah yang bernama Kwang Do untuk menyingkirkan siapapun yang berusaha menghalangi rencananya. Di tempat lain, Haesung sedang makan siang bersama Dongmin di kantin. Saat itu, Dongmin menceritakan kisah horor yang beredar tentang bangunan tua di belakang sekolah. Dulu bangunan itu punya ruangan khusus yang dipakai untuk latihan balet. Dan tempat itu terdapat seorang siswi yang menjadi korban bullying, mengalami kecelakaan hingga kakinya diamputasi. Karena merasa putus asa, siswi itu akhirnya bunuh diri. Dan jasadnya disembunyikan di bawah lantai studio oleh teman-temannya yang sudah membulinya. Sejak kejadian itu, banyak yang percaya bahwa arwah siswi itu sering muncul setiap tahun pada hari kematiannya. Dongmin bahkan mengaku pernah melihatnya dan memiliki rekaman videonya. Saat Haesung menonton video tersebut, ia malah menyadari ada sesuatu yang janggal, yaitu terlihat sebuah ruangan tersembunyi yang hanya bisa diakses dengan kode sandi. Tak lama kemudian, Taeso dan teman-temannya muncul lagi untuk mengganggu Dongmin. Mereka masih marah karena Dongmin keluar dari tempat sampah sebelum waktunya. Ketika Haesung mencoba membelanya, membuat kemarahan Taeso semakin menjadi-jadi. Namun saat itu, Haesung tidak sengaja melawan Taeso dan membalikkan keadaan hingga perlawanan tersebut berhasil mempermalukan Taeso di depan para siswa yang melihatnya. Saat Taeso ingin membalas, tiba-tiba Soa datang dan langsung menghentikan mereka. Setelah itu, ia menyuruh mereka untuk masuk ke ruangan BK. Tak lama kemudian, wakil kepala sekolah pun muncul, tapi ia malah memarahi Haesung padahal yang bersalah adalah Taeso. Bahkan Taeso dibiarkan begitu saja. Setelah itu, Soa masuk dan mulai menanyai Haesung kenapa ia membuat onar di kantin tadi. Tapi Haesung malah balik bertanya apakah Soa benar-benar tidak tahu kondisi di sekolah, atau hanya berpura-pura tidak tahu. Mendengar hal tersebut membuat Soa hanya terdiam. Lalu Haesung memilih pergi dari sana. Pada malam harinya, Direktur Kim menemui tim Pak Han dan menunjukkan sebuah video. Ternyata video itu berisi rekaman perkelahian Haesung di kantin sekolah. Hal tersebut membuat mereka pun panik karena bisa saja penyamaran Haesung akan terbongkar. Karena itulah, Haesung dan Pak Han langsung menemui Direktur Kim untuk meminta maaf. Direktur Kim pun memperingatkan bahwa jika hal itu terulang, maka Haesung akan langsung dipecat. Sebelum mereka pulang, Pak Han memberikan sebuah alat untuk membuka semua pintu dan berharap misi ini bisa cepat selesai. Lalu saat perjalanan pulang, Haesung teringat masa lalunya yang membuat ia sekarang ingin menjadi seorang intel. Ayahnya ternyata juga seorang intel yang pernah bekerja dengan Pak Han dan Direktur Kim di Badan Intelijen Negara. Tapi sayang ayahnya menghilang secara misterius dalam misi 20 tahun yang lalu. Di tempat lain, Taeso mendatangi nenek Dongmin. Sementara Dongmin sendiri sedang bekerja paruh waktu. Taeso berpura-pura menjadi Haesung dan berbohong bahwa Dongmin mendapatkan beasiswa. Ia lalu meminta KTP si nenek untuk urusan administrasi dan sang nenek langsung percaya lalu memberikannya. Di sisi lain, Haesung kembali ke bangunan tua di sekolah. Kebetulan Dongmin ada di sekitar sana dan mengira Haesung datang ke bangunan tua untuk memastikan cerita horor yang pernah ia ceritakan. Namun karena tidak mau identitasnya terbongkar, alhasil Haesung mengiyakan pernyataan itu dan menerima ajakan Dongmin untuk masuk ke sana. Tak lama kemudian mereka sampai di ruangan bawah tanah. Di sana mereka mendengar suara mencurigakan dari dalam studio balet. Saat diperiksa, ternyata ada seseorang yang sedang membongkar lantai. Tiba-tiba orang itu melemparkan palu ke arah mereka, lalu ia kabur dan menghilang begitu saja. Karena tak ingin membuang waktu, Haesung kembali menjalankan rencana awalnya untuk masuk ke ruangan misterius. Dengan bantuan alat dari Pak Han, ia akhirnya berhasil masuk ke sana. Di dalam ruangan itu, ia melihat banyak artikel yang ditempel di dinding. Setelah itu,
ia langsung menghubungi Pak An dan memberitahu bahwa ia butuh waktu lebih lama karena ternyata Myongjo juga sedang mencari keberadaan emas tersebut. Tak lama kemudian saat akan pergi, mereka tanpa sengaja menemukan kerangka manusia di bawah lantai studio. Sementara itu, Myongjo ternyata sudah memasang CCTV di ruangan tersebut dan diam-diam mengawasi semua gerakan mereka. Haesung lalu turun untuk memastikan kerangka itu. Setelah diperiksa dengan teliti, ia sadar kalau itu bukan tulang asli, melainkan kerangka plastik yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti orang yang datang ke bangunan tua tersebut. Lalu, ia melihat sepasang sepatu balet yang sudah usang. Saat diperiksa lebih lanjut, ia menemukan sebuah kunci misterius di dalamnya. Namun saat seseorang akan datang, ia segera menyembunyikan kunci tersebut. Tak lama kemudian, Jaemun muncul dan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Haesung menjawab bahwa ia sedang melakukan uji nyali untuk mencari tahu apakah benar ada hantu di sana. Jaemun pun percaya dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Setelah kejadian itu, Haesung langsung menemui Pak Han dan timnya. Ia menunjukkan kunci yang ditemukan dan terdapat tulisan kecil yang terukir. Dari hasil penyelidikan, tulisan itu ternyata berkaitan dengan emas batangan. Mereka pun yakin kalau cerita horor di sekolah pasti ada hubungannya dengan keberadaan emas itu. Sehingga mereka harus memecahkan cerita horor tersebut sebelum Myongjo menemukannya lebih dulu. Dijelaskan juga bahwa SMA Byungmun punya 4 cerita horor, sehingga mereka butuh waktu lebih lama untuk mengungkap semuanya. Di tempat lain, Jaemun melaporkan kejadian di bangunan tua kepada Myongjo. Laporan itu membuat Myongjo berpikir hal yang sama, bahwa cerita horor bisa jadi petunjuk tempat emas disembunyikan. Keesokan harinya, Nenek Dongmin menelepon Soa. Ia bertanya apakah pihak sekolah sudah menerima KTP-nya, karena semalam ada Haesung yang datang dan meminta KTP tersebut untuk keperluan sekolah. Mendengar kabar itu membuat Soa seketika terkejut. Di sisi lain, Haesung dan Dongmin sedang membahas kisah horor lain di sekolah. Kali ini ceritanya berhubungan dengan jam tua yang ada di sekolah. Ada rumor bahwa jika seseorang sendirian di sekolah maka sosok hantu bermata merah akan muncul saat jam tersebut berbunyi. Saat Dongbin sedang menceritakan hal itu, tiba-tiba Soa datang dan langsung menarik Haesung. Ia lalu menanyakan soal KTP nenek Dongmin dan meminta Haesung untuk menemuinya sepulang sekolah. Dari situ, Haesung langsung menyadari bahwa semua ini pasti perbuatan dari Taisho. Setelah itu, Haesung menemui satpam sekolah. Sebelumnya, ia sudah dapat informasi dari rekannya di BIN bahwa pelaku pelempar palu di gedung tua itu adalah si satpam. Hal itu terbukti dari hasil sidik jari di palu yang menancap. Si satpam yang sudah terpojok akhirnya mengaku. Ia menjelaskan bahwa saat mencari makanan kucing liar, kucing itu masuk ke gedung tua. Saat sedang menyusulnya, ia tanpa sengaja melihat lantai yang terbuka dan menemukan kerangka manusia di dalamnya. Ketika berhasil mengambil HP-nya yang jatuh, ia kemudian menutup kembali lantai itu dengan palu. Namun saat itu, ia bertemu dengan Haesung yang membuatnya panik. Lalu ia melemparkan palu ke arah Haesung. Di tempat lain, Dongmin memberanikan diri untuk meminta kembali KTP neneknya karena ia tahu bahwa pelakunya adalah Taisho. Akan tetapi, Taisho malah menjatuhkan KTP itu ke tanah dan menginjak tangan Dongmin. Soa yang melihat kejadian itu langsung menegur Taisho dan menyuruhnya untuk ke ruangan BK. Namun Taisho dengan enteng malah mengatakan bahwa Soa hanyalah guru honorer yang tidak punya wewenang. Mendengar perkataan itu membuat Soa seketika terdiam. Sejak saat itulah ia menyadari bahwa yang meminjam KTP nenek Dongmin sebenarnya adalah Taisho. Di sisi lain, Haesung sedang membantu seorang nenek di jalanan. Dan ia baru menyadari bahwa nenek tersebut adalah nenek dari Dongmin. Tak lama setelah Haesung pergi, 2 polisi datang ke rumah Dongmin untuk menyelidiki kasus judi online. Mereka menemukan nama nenek Dongmin terdaftar sebagai salah satu pengelolanya. Karena bukti sudah jelas, alhasil mereka pun membawa sang nenek ke kantor polisi untuk diperiksa. Dongmin yang panik langsung menghubungi Haesung. Lalu singkat cerita, Haesung bersama Soa segera pergi ke kantor polisi. Saat tiba di sana, Haesung langsung curiga bahwa semua ini adalah ulah Taisho yang meminjam KTP nenek Dongmin. Bahkan menurut Haesung, kejadian ini bukan lagi sekedar perundungan, tapi sudah termasuk tindakan kriminal. Keesokan harinya, suasana sekolah menjadi heboh karena ada unggahan di komunitas sekolah. Isinya menyebutkan bahwa Taisho telah membuli Dongmin dan Taisho terlibat dalam kasus judi ilegal. Ternyata orang yang mengunggah tulisan itu adalah Soa. Alhasil, wakil kepala sekolah menyuruh Soa untuk menyelesaikan kasus itu. Pada malam harinya, Haesung diam-diam kembali ke sekolah untuk menyelidiki jam tua yang katanya berhantu. Namun sebelum ia sempat memeriksanya, tiba-tiba Myongjo muncul. Karena tidak ingin ketahuan, Haesung pun segera pergi dari sana.
Keesokan harinya, Myung-jo mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Tae-so dan orang tuanya. Dong-min juga hadir tapi diwakili oleh So-a karena neneknya masih di kantor polisi. Dalam rapat itu, So-a sangat terkejut karena Dong-min malah menyangkal semua tuduhan terhadap Tae-so. Dong-min bahkan mengatakan bahwa berita yang beredar hanyalah berita palsu dan ia juga memfitnah Hae-sung sebagai pelaku perundungan. Setelah rapat selesai, So-a langsung mengajak Dong-min berbicara dan bertanya mengapa ia berbohong. Dong-min akhirnya mengaku bahwa semalam ia diancam oleh Tae-so, karena jika ia tidak menyalahkan Hae-sung, maka neneknya akan masuk penjara. Tak lama setelah itu, pihak sekolah mengumumkan bahwa mereka akan menggelar rapat komite disiplin untuk membahas kasus perundungan yang dituduhkan kepada Hae-sung. Di sisi lain, karena mencurigai Tae-so, Hae-sung lalu meminta bantuan teman-temannya untuk menyelidiki identitas asli dari Tae-so. Tak membutuhkan waktu lama, mereka akhirnya menemukan bahwa Tae-so ternyata dekat dengan seorang bandar judi online yang bernama Sang Tae. Bahkan KTP nenek Dong-min yang dipakai untuk transaksi judi juga diketahui telah diberikan Tae-so kepada Sang Tae. Setelah mengetahui kabar tersebut, Hae-sung langsung pergi untuk mencari keberadaan Sang Tae. Sebelum berangkat, ia sempat meminta So-a untuk menunda jalannya rapat komite agar keputusan tidak langsung diambil. Saat rapat dimulai, Myung-jo meminta So-a untuk memanggil Tae-so, Dong-min, dan juga Hae-sung. Di depan semua orang, Dong-min masih bersikeras bahwa pelaku perundungan adalah Hae-sung. Namun karena Hae-sung belum juga datang, alhasil wakil kepala sekolah berniat akan memutuskan hukuman terhadap Hae-sung. Saat itulah, So-a mencoba mengulur waktu dengan berbicara tidak jelas. Singkat cerita, Hae-sung akhirnya datang sambil membawa Sang Tae alias si bandar judi online. Sebelumnya, ternyata Hae-sung dan timnya sudah mendatangi markas judi milik Sang Tae. Mereka mengacak-acak tempat itu dan berhasil menangkapnya. Lalu membawanya ke sekolah untuk dijadikan saksi. Setelah itu di ruangan rapat, Hae-sung memaksa Sang Tae untuk berkata jujur, karena kalau tidak ia akan dipukul seperti sebelumnya. Sang Tae akhirnya mengaku bahwa dia adalah pemilik tempat judi ilegal dan mengenal Tae-so karena sering bermain judi dan memiliki banyak utang. Sebagai gantinya, Tae-so memberikan KTP milik nenek Dong-min untuk digunakan dalam transaksi ilegal itu. Mendengar hal tersebut, ayah Tae-so tidak terima. Namun tak lama kemudian, Dong-min berani bicara dan mengakui bahwa Tae-so lah yang sudah merundungnya selama ini. Setelah itu, Hae-sung menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan transaksi antara Tae-so dan juga Sang Tae. Tae-so yang merasa terpojok memutuskan untuk menyerang Hae-sung terlebih dahulu, tapi Hae-sung langsung membalas sehingga membuatnya terjatuh. Melihat anaknya dipukul, ayah Tae-so ikut menyerang Hae-sung, tapi aksinya berhasil dihentikan oleh So-a. Setelah rapat berakhir, ayah Tae-so menemui Myung-jo dan memohon agar anaknya tidak dikeluarkan dari sekolah. Bahkan ia rela membayar berapapun. Namun Myung-jo tetap bersikeras bahwa Tae-so harus dikeluarkan. Mendengar hal itu, ayah Tae-so jelas kesal karena merasa sudah membantu proyek pendidikan Myung-jo, tapi kini malah dikhianati. Di sisi lain, So-a terlihat sedang mengobati luka Hae-sung. Ia merasa lega karena akhirnya Tae-so dikeluarkan. Tapi suasana seketika menjadi canggung saat Hae-sung mengambil bunga yang jatuh ke rambut So-a. Pada malam harinya, Dong-min mulai bercerita soal kisah horor kedua, yaitu tentang jam tua misterius di sekolah. Dulu, ada seorang siswi yang membunuh temannya hanya untuk merebut posisi peringkat 1 di sekolah. Sejak itu, arwahnya dipercaya selalu bergentayangan setiap pukul 12 malam dengan tatapan mata marahnya. Karena itulah, muncul larangan untuk tidak sendirian saat jam tua tersebut berbunyi. Di sisi lain, Yena dan Yeojung sedang jalan-jalan. Saat itu, Yena mengaku sudah membelikan hadiah untuk Hae-sung. Hal itu membuat Yeojung terkejut karena Yena ternyata menyukai Hae-sung. Keesokan harinya, Hae-sung kembali memeriksa jam tua misterius karena ia curiga jam itu menyimpan petunjuk tentang lokasi emas batangan. Tak lama kemudian, Yeojung datang untuk menempelkan pengumuman perekrutan anggota OSIS baru sebagai pengganti Tae-so. Lalu, Hae-sung bertanya apakah ada jam tua lainnya di sekolah. Yeojung menjawab bahwa jam itu adalah jam kembar dan satunya berada di ruangan OSIS. Setelah mendengarnya, Hae-sung langsung pergi ke sana. Namun ruangannya terkunci dan hanya bisa dibuka oleh anggota OSIS saja. Kebetulan, Yena ada di sana dan memberi hadiah kepada Hae-sung. Akan tetapi, Hae-sung malah menolaknya. Setelah itu, ia pergi menemui So-a untuk mendaftar menjadi anggota OSIS. So-a lalu menjelaskan bahwa syaratnya adalah harus bisa peringkat 10 besar di akademik dan mengumpulkan 100 tanda tangan dari siswa yang lain.
Karena merasa sulit, Hesong pun meminta bantuan timnya. Teman-temannya merasa yakin ia bisa mendapatkan 100 tanda tangan dengan mudah karena wajahnya yang tampan. Bahkan Hesong dianggap pahlawan setelah berhasil membuat Taeso dikeluarkan dari sekolah. Singkat cerita, berkat bantuan mereka, Hesong berhasil mendapatkan 100 tanda tangan dalam waktu yang singkat. Setelah itu, Yeojung datang menemui Hesong dan melarangnya untuk mendaftar anggota OSIS. Namun saat ditanya alasannya, Yeojung tidak menjawab dan langsung pergi dari sana. Di sisi lain, Yena bertemu dengan ibunya yang ternyata adalah Myongjo. Ibunya menyuruh Yena untuk berfokus menghadapi ujian tengah semester dan memintanya meminum obat agar bisa lebih konsentrasi karena ia mengidap ADHD. Keesokan harinya, Hesong diminta timnya untuk mengikuti pelatihan pasukan cadangan selama sehari penuh. Karena itu, ia berbohong kepada Soa bahwa ia sedang sakit dan tidak bisa masuk sekolah. Malamnya, Soa menelepon dan berniat akan menjenguk. Mendengar itu, Hesong langsung menyuruh timnya untuk membereskan rumah. Namun karena rumah masih kosong, mereka meminjam barang dari tetangga dengan menunjukkan kartu identitas BIN. Saat sedang sibuk menata barang, tiba-tiba Soa sudah sampai di depan rumah. Alhasil mereka pun panik dan buru-buru bersembunyi di dalam lemari. Bahkan Hesong yang gugup tanpa sengaja, ia malah menjatuhkan bubur yang dibawa Soa hingga tumpah ke celananya. Soa lalu meminta izin menggunakan kamar mandi untuk membersihkan celananya yang kotor. Karena tidak ada pilihan lain, alhasil Hesong membiarkannya masuk. Saat melihat pakaian yang berserakan di lantai, Soa berniat untuk membereskannya. Namun Hesong segera melarang dan mengatakan kalau ia harus pergi ke klinik untuk membeli obat. Tepat setelah itu, Soa terpeleset dan tidak sengaja menarik Hesong hingga mereka jatuh dan bibir mereka saling bersentuhan. Sementara itu, Yonghun yang hampir bersin langsung dicium oleh Mi-jung agar tidak menimbulkan suara. Tapi karena gugup, Yonghun malah terpeleset dan terjatuh keluar dari tempat persembunyiannya. Melihat kejadian itu, Soa seketika terkejut dan langsung meminta penjelasan. Karena tidak ingin identitasnya terbongkar, Hesong memilih untuk berpura-pura pingsan. Kemudian teman-temannya pun segera menggendong Hesong keluar seolah-olah akan membawanya ke rumah sakit. Tak lama setelah itu, Soa terlihat sedang minum bersama teman-teman sesama guru. Di tengah obrolan, ia mulai curiga karena menurutnya Hesong tidak berperilaku seperti siswa biasa. Kecurigaan itu muncul sejak ia tanpa sengaja menemukan mobil yang diparkir dengan kartu anggota atas nama Hesong. Namun karena terlalu banyak minum membuat Soa mabuk dan tanpa sadar, ia malah menggedor rumah tetangganya yang ternyata adalah rumah dari Hesong. Tentu saja Hesong pun terkejut, tapi untung saja ibu Soa datang tepat waktu dan langsung menjemput putrinya itu. Sejak saat itu, Hesong baru menyadari kalau rumah mereka ternyata bersebelahan. Keesokan harinya, Hesong mengikuti ujian tengah semester. Setelah hasil diumumkan, ia memberitahu timnya bahwa ia berhasil masuk 10 besar, yang itu tandanya ia sudah memenuhi syarat untuk mendaftar anggota OSIS. Sementara itu, Yeojung berhasil merebut peringkat pertama dari Yena. Lalu, Yena tetap mengucapkan selamat, tapi di dalam hatinya ia mulai merasa gelisah karena ibunya pasti akan sangat marah karena sang ibu selalu menuntut agar ia tetap di posisi teratas. Di sisi lain, Myongjo mendatangi Pak Yun yang merupakan seorang kepala editor sebuah berita. Lalu, Myongjo memintanya untuk menulis artikel positif tentang proyek pembangunan kota pendidikan yang sedang ia rencanakan. Namun, Pak Yun menolak dan langsung pergi. Myongjo yang kesal pun lalu memerintahkan Jaemun untuk menyelidiki latar belakang dari Pak Yun. Saat itu, Jaemun juga menyampaikan bahwa Hesong berhasil masuk peringkat 10 besar dan Yena turun ke posisi peringkat 2. Mendengar hal itu, Myongjo terlihat marah dan berniat akan menemui Yena. Keesokan paginya, Hesong mencoba mendekati Yena yang merupakan ketua OSIS dengan memberi beberapa perhatian. Ia sengaja melakukannya agar bisa diterima sebagai anggota OSIS. Singkat cerita, usahanya pun berhasil, yang membuat ia diterima menjadi bagian dari anggota OSIS. Di sisi lain, Soa masih penasaran dengan siapa sebenarnya Hesong. Setelah tidak menemukan apapun di internet tentang identitasnya, ia mencoba mencari tahu lewat sekolah lamanya. Namun tanpa ia sadari, tim Hesong ternyata sudah lebih dulu mengantisipasi hal tersebut, sehingga usahanya kembali gagal. Pada malam hari, Pak An memberitahu Hesong bahwa Soa mulai curiga.
Ia juga memberitahu kalau Soa sempat menghubungi sekolah lama Hesong. Untungnya, mereka berhasil menangani semuanya dengan baik. Meski begitu, Pak Han meminta Hesong untuk menjaga jarak dari Soa. Keesokan paginya, Hesong akhirnya bisa masuk ke ruangan OSIS setelah mendapatkan akses. Di sana, terlihat para anggota OSIS sedang mengadakan rapat dan Soa memperkenalkan diri sebagai pembina OSIS yang baru, lalu membahas beberapa hal yang penting. Setelah rapat selesai, Hesong mulai menjalankan aksinya. Ia ingin menyelidiki jam tua di ruangan itu karena menduga jam tersebut menyimpan petunjuk soal batangan emas. Tapi sebelum sempat mencari lebih jauh, Yena dan Yojung kembali masuk ke ruangan, sehingga penyelidikannya pun harus ditunda. Pada malam harinya, Yena mengajak Hesong dan Yojung untuk makan malam bersama untuk merayakan Hesong yang berhasil masuk ke anggota OSIS. Saat makan, Yena bertanya kenapa Hesong ingin bergabung ke OSIS. Hesong hanya menjawab bahwa ia ingin terlihat keren saja. Yena juga menanyakan hubungan mereka karena sempat melihat kedekatan antara mereka berdua. Tapi keduanya langsung membantah tuduhan tersebut. Setelah makan, Yojung mengaku pada Hesong bahwa selama ini ia selalu menuruti perintah Yena agar bisa menjalani sekolah dengan tenang. Meskipun ia sering direndahkan olehnya. Sementara itu di rumah, Yena sedang mengobrol dengan Myongjo. Dari percakapan itu terungkap bahwa masuknya Hesong ke OSIS bukan karena persetujuan Yena, melainkan campur tangan dari sang ibu. Tapi ibunya tidak mau memberitahu apa alasannya. Ia juga tahu bahwa Yena memperlakukan Yojung seperti pesuruhnya. Namun bukannya melarang, ia malah memperingatkan Yena agar tidak kalah dari Yojung. Bahkan jika Yojung berani membangkang padanya, maka ia akan dikeluarkan dari sekolah. Malam itu, Hesong kembali ke ruangan OSIS untuk menyelidiki jam tua. Ia berhasil membukanya, tapi tidak menemukan apa-apa di dalamnya, dan malah merasa kebingungan karena isi jam itu penuh dengan teka-teki. Saat masih bingung, tiba-tiba ada seseorang yang menyelipkan surat dari bawah pintu. Namun, Hesong gagal menangkap orang tersebut karena orang itu langsung kabur. Saat dibuka, isi surat tersebut menyapanya sebagai agen Jung Hesong. Malam itu juga, ia dan Pak An segera melaporkan kejadian tersebut ke Direktur Kim karena mereka mulai merasa situasi tidak aman. Karena Pak An curiga rencana mereka telah bocor. Namun, Direktur Kim tidak sependapat. Ia justru menduga ada orang dalam yang mungkin menyebarkan informasi itu. Alih-alih memberi arahan, Direktur Kim malah meminta mereka untuk menyelidikinya sendiri. Setelah itu, ia menyuruh asistennya untuk memeriksa semua data staf SMA Byongmun karena ia ingin tahu siapa saja yang bekerja di sana. Keesokan harinya, Direktur Kim mendapat laporan tersebut dan terlihat kaget saat melihat salah satu data staf di sana. Di sisi lain, Hesong meminta rekaman CCTV kejadian semalam sebelumnya kepada pengawas sekolah untuk mencari tahu siapa yang memberinya surat. Tapi anehnya, tidak ada rekaman apapun di sana. Kemungkinan besar rekaman pada malam itu sudah dihapus oleh si pelaku. Di tempat lain, Myongjo sedang latihan menembak dan sasarannya adalah Pak Yun alias editor artikel yang sebelumnya menolak bekerja sama dengan proyek kota pendidikan. Sementara itu di rumah Hesong, ia tiba-tiba menerima telepon dari nomor yang tak dikenal. Orang itu memanggilnya agen Hesong. Alhasil kejadian itu pun membuat Hesong panik dan langsung bertanya siapa yang meneleponnya itu. Ternyata itu adalah satpam sekolah yang memintanya untuk datang ke atap sekolah. Alhasil, Hesong pun segera menuju ke tempat pertemuan. Tapi sesampainya di sana, ia seketika terkejut karena mendengar jam tua yang berbunyi. Sehingga ia langsung teringat dengan ucapan Dongmin bahwa siapapun yang berada di sekolah saat jam itu berbunyi akan dihampiri hantu bermata merah. Tak lama kemudian, ia melihat satpam sekolah jatuh dari atap. Namun yang membuatnya lebih terkejut lagi, satpam itu memegang buku catatan milik mendiang ayah Hesong. Di sisi lain, Soa sedang merapikan berkas dan secara tidak sengaja ia menemukan buku study tour siswa beberapa tahun yang lalu. Namun, di dalamnya terdapat foto ayah Hesong yang membuatnya terkejut dan nampaknya Soa mengenal ayah Hesong. Shin lalu akan kembali ke satpam yang sedang menunggu Hesong di atap. Namun tiba-tiba ia dihampiri seseorang yang memakai penutup kepala dan mencoba merebut buku catatan darinya. Karena itulah si satpam terjatuh dari atap sekolah. Nah, melihat kejadian itu,
Hesong pun langsung segera naik dan terlibat perkelahian dengan si pria bertopeng. Meski sempat mengalahkan orang tersebut, namun Hesong lengah sehingga orang itu berhasil kabur. Ternyata orang itu adalah Jaemun yang disuruh oleh Myung-jo untuk mengambil buku catatan milik ayah Hesong. Buku tersebut berisi petunjuk penting tentang lokasi emas batangan dan selama ini disimpan oleh si satpam. Setelah kejadian itu, Hesong menemui Direktur Kim dan bertanya kenapa buku ayahnya bisa ada di sekolah itu. Direktur Kim pun menjelaskan bahwa dulu ayah Hesong pernah ditugaskan di sekolah dengan misi yang sama, tapi ia tidak pernah menemukan emas itu dan sang ayah tiba-tiba menghilang selama 20 tahun. Bahkan hingga kini keberadaannya pun tidak diketahui. Penjelasan itu membuat Hesong sangat marah dan kecewa, apalagi ia merasa dihianati oleh Pak Han yang selama ini ia anggap seperti ayahnya sendiri. Tapi ia malah menyimpan fakta yang tidak diceritakan kepada Hesong. Ia lalu memutuskan pulang untuk menenangkan diri. Saat membaca buku catatan ayahnya, ia menemukan 4 cerita horor yang diyakini sebagai petunjuk keberadaan emas batangan itu. Namun sayangnya hanya ada 3 cerita yang tertulis. Keesokan harinya, sekolah digemparkan dengan kabar kematian Pak Satpam. Saat pelajaran akan dimulai, Soa mencari keberadaan Hesong, tapi tidak satu murid pun yang tahu keberadaannya. Sementara di ruangan OSIS, Yena kembali menanyakan kedekatan Yojung dengan Hesong karena ternyata ia menyukainya. Walau dilarang, Yena tetap ingin mengejar Hesong dan meminta Yojung untuk tidak menghalanginya. Di sisi lain, Hesong tenggelam dalam kesedihan setelah mengetahui kebenaran tentang ayahnya. Sementara itu Pak An juga merasa sedih karena ia adalah sahabat dari ayah Hesong. Kejadian itu juga membuat tim Pak An merasa misi mereka terhambat. Akhirnya mereka mencari cara lain, yaitu Yonghun ditunjuk untuk menyamar sebagai siswa di SMA Byungmun yang baru menggantikan Hesong. Namun Hesong tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa ia ingin melanjutkan misinya karena ia juga ingin mencari ayahnya. Saat kembali ke sekolah, teman-temannya terlihat cemas. Tapi Hesong meyakinkan mereka bahwa ia baik-baik saja. Lalu saat jam istirahat, ia masuk ke ruangan OSIS untuk menyelidiki jam kembar sesuai petunjuk dari catatan sang ayah. Meski tidak menemukan petunjuk yang penting, namun ia mendengar lagu sekolah dari jam tersebut dan merekamnya sebagai bukti. Dalam catatan itu disebutkan petunjuk ketiga berada di sebuah piano yang bisa berbunyi sendiri dan disebut-sebut berhantu. Tak lama kemudian Soa tiba-tiba datang dan mengira Hesong mengetahui soal kematian si Pak Satpam. Rupanya saat kejadian, Soa masih berada di sekolah dan melihat seseorang mendorong Pak Satpam dari atap. Bahkan ia melihat Hesong yang berkelahi dengan si pria bertopeng, lalu ia juga menodongkan sebuah pistol. Karena sudah ketahuan, Hesong pun akhirnya mengaku bahwa ia adalah seorang agen Badan Intelijen Nasional yang sedang menyelidiki emas batangan milik negara yang disembunyikan di sekolah itu. Ia juga memperingatkan Soa agar tidak membongkar penyamarannya atau ia akan melaporkannya ke polisi karena dianggap menggagalkan misi seorang agen Badan Intelijen Negara. Setelah itu, Hesong menemui timnya dan memberitahu bahwa ia telah menemukan petunjuk kedua dan akan melanjutkan ke petunjuk ketiga, yaitu piano misterius. Mereka juga mulai curiga mengapa Pak Satpam bisa memiliki buku catatan ayah Hesong. Bahkan, Hesong dimarahi keras oleh Pak An karena sudah membocorkan identitasnya kepada Soa. Ia juga disuruh meminta maaf karena sempat mengancam Soa untuk dilaporkan ke polisi. Alhasil, Hesong pun langsung menemui Soa. Ia heran karena sikap Hesong tiba-tiba berubah. Hesong lalu meminta maaf dengan tulus dan juga memohon agar Soa tetap menjaga rahasianya demi kelancaran misinya. Alhasil, Soa pun setuju untuk membantu dan tidak akan membocorkan apapun. Karena di dalam mimpinya, ia pasti akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah dan akan menjadi guru tetap di sekolah tersebut. Di sisi lain, Myung-jo terlihat menemui seseorang misterius yang diduga mantan anggota Badan Intelijen Negara. Mereka sedang membahas tentang Pak Satpam. Ternyata Satpam itu dulunya rekan kerja ayah Hesong dan tahu tentang kasus hilangnya emas. Saat itu, si Satpam diancam agar memberikan berkas penting milik ayah Hesong. Tapi si Satpam menolak dan tetap ingin menyerahkannya kepada Hesong saja. Myung-jo yang kesal pun kemudian menyuruh Jaemun untuk mengambil catatan itu dengan paksa. Namun rencana mereka gagal karena si Satpam terjatuh dan Hesong berhasil membawa buku catatan itu.
Keesokan harinya, Haesong dan Soa mulai menelusuri petunjuk lain dari catatan ayahnya. Kali ini mereka mencari piano tua yang katanya bisa bermain sendiri. Tapi, piano yang mereka temukan tidak sama seperti yang tertulis di catatan. Lalu Soa pun teringat bahwa mungkin piano itu ada di ruangan Myongjo. Sayangnya, ruangan tersebut dilarang dimasuki dan hanya dibuka saat ada acara tertentu saja. Lalu, Soa pun mengatakan bahwa tidak lama lagi sekolah akan mengadakan acara peringatan yang dihadiri alumni dan tokoh penting. Bahkan semua anggota OSIS boleh ikut ke acara itu. Namun masalahnya, hanya Haesong yang tidak boleh ikut karena ia memiliki 20 poin minus akibat bolos sekolah pada waktu sebelumnya. Sementara itu, Soa tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Ia menyarankan Haesong untuk ikut pemotretan dalam ajang pemilihan model sampul sekolah tahunan. Jika menang, maka ia akan mendapatkan 25 poin tambahan, sehingga ia bisa ikut acara peringatan SMA Byungmun. Nah, sehingga cerita saat pemotretan dimulai, Haesong terlihat kaku dan tidak tahu cara berpose, sehingga tak ada satupun fotonya yang bagus. Tapi, di sini Soa tetap berusaha meyakinkannya dan mengajarinya dengan sabar. Singkat cerita, Haesong pun mencoba lagi dan hasilnya jauh lebih baik. Bahkan banyak orang memuji fotonya karena terlihat sangat tampan. Bahkan bisa bersaing dengan wakil ketua OSIS yang dulunya juga seorang model. Namun saat giliran Yena, ia malah menolak melipat lengan bajunya seperti yang diminta oleh si fotografer. Lalu Yeojung pun membelanya dengan mengatakan bahwa lengan Yena sedang terluka. Ternyata selama ini Yena sering melukai pergelangan tangannya sendiri karena sering mendapatkan tekanan dari ibunya. Bahkan, Yeojung selalu mencoba menghentikan aksi tersebut karena menganggap Yena sebagai temannya. Namun, Yena malah marah dan berkata bahwa Yeojung bukanlah temannya, melainkan hanya pelayannya saja. Haesong yang tidak terima melihat hal itu, lalu meminta Yena untuk meminta maaf kepada Yeojung. Tapi, Yena malah salah paham dan mengira bahwa mereka memang berpacaran. Setelah Yena pergi, bukannya berterima kasih, Yeojung malah justru memarahi Haesong karena ia selalu ikut campur. Mengetahui kejadian itu, Soa lalu menasihati Haesong agar tidak terlalu memaksa untuk membantu Yeojung. Soa percaya suatu saat Yeojung akan menceritakan semuanya kalau dia sudah siap. Kata-kata itu membuat Haesong teringat pada cinta pertamanya yang bernama Oh Bong-ja. Soa yang penasaran terus bertanya siapa orang itu. Tapi Haesong tidak mau menjawab dan memilih untuk pulang. Saat akan pergi, ia seketika terkejut karena mendengar ibu Soa memanggil putrinya itu dengan nama Oh Bong-ja. Saat itu juga, Haesong akhirnya menyadari bahwa Soa adalah cinta pertamanya. Di sisi lain, Yena sedang makan malam bersama ibunya. Bukannya khawatir, Myongjo malah marah karena Yena suka menyakiti dirinya sendiri. Ia takut hal itu akan merusak nama baiknya. Keesokan harinya, Haesong datang lebih pagi ke sekolah. Saat itu, ia melihat Soa sedang menyanyi sambil membersihkan ruangan. Soa seketika malu karena ketahuan oleh Haesong. Tak lama kemudian, para guru berkumpul untuk memilih wajah baru siswa yang akan ditampilkan di media. Untuk perwakilan perempuan, sudah pasti Yena yang terpilih kembali. Sedangkan untuk laki-laki, para guru terlihat saling berbeda pendapat. Alhasil, Soa pun mengusulkan agar keputusan dipilih melewati voting. Setelah suara dihitung, hasil sementara masih imbang antara Haesong dan wakil ketua OSIS. Lalu saat suara terakhir dibuka, hasilnya membuat Haesong menang. Pada malam harinya, tim Pak An berkumpul kembali. Mereka saling memberi laporan dan menemukan bukti bahwa Myongjo telah menyuap polisi agar kasus kematian Pak Satpam dianggap sebagai bunuh diri. Bahkan, tim Pak An mulai menyiapkan rencana untuk acara ulang tahun SMA Byungmun. Salah satu rencana pentingnya adalah memainkan lagu kebangsaan SMA Byungmun dengan piano. Tapi dari mereka bertiga tidak ada satupun yang bisa bermain piano. Untung saja saat itu Soa datang dan bersedia membantu rencana tersebut. Namun Haesong merasa khawatir karena tugas itu cukup beresiko dan bisa membuat Soa kehilangan pekerjaannya. Namun Pak An menenangkan mereka dan berjanji akan melindungi status Soa sebagai seorang guru. Keesokan harinya, Soa mulai ikut membantu rencana tim. Ia mengikuti kepala sekolah Jaemun untuk mendapatkan sidik jarinya. Karena ruangan milik Myongjo hanya bisa dibuka dengan sidik jari milik Jaemun atau Myongjo saja.
Saat melihat Jaemun membawa buku, Soa langsung berpura-pura meminjamnya. Buku itu lalu diserahkan pada Haesong untuk diambil sidik jarinya. Karena berhasil menjalankan tugas, Soa lalu diajak ke markas Badan Intelijen Negara dan kini menjadi bagian dari tim yang akan menyusun strategi untuk masuk ke ruangan Myongjo saat acara besar sekolah berlangsung. Mereka mulai membagi tugas, yaitu Yonghun menyamar sebagai pelayan untuk mengalihkan perhatian staf, sedangkan Pak An dan Mi Chung tetap di mobil untuk memantau jalannya rencana. Pada saat yang sama, Myongjo sudah bersiap untuk menyambut para tamu. Tak lama kemudian, Haesong datang dan membuat teman-temannya terkejut karena penampilannya yang rapi dan tampan. Tak lama setelah itu, Soa juga muncul yang membuat Haesong teringat pada cinta pertamanya. Setelah acara dibuka oleh Myongjo, mereka langsung bersiap untuk menjalankan misinya. Haesong memberikan jarum suntik kepada Soa untuk berjaga-jaga jika nanti terjadi sesuatu. Lalu memberinya kalung yang dimana di dalamnya berisi kamera tersembunyi. Ia juga berjanji akan melindungi Soa apapun yang terjadi. Saat Myongjo sedang rapat dengan para tamu penting, Haesong dan Soa mulai menyusup ke ruangannya dengan bantuan Pak An yang terus memantau dari dalam mobil. Sementara itu, paduan suara mulai menyanyikan lagu kebangsaan sekolah. Di waktu yang sama, Myongjo menjelaskan rencana pembangunan kota pendidikan dan meminta dukungan dana kepada orang tua siswa. Para tamu setuju asalkan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik. Tak lama kemudian, Yonghun mematikan listrik sesuai rencana. Haesong dan Soa pun langsung naik ke lantai atas untuk menuju ke ruangan Myongjo. Namun tiba-tiba listrik menyala kembali karena ternyata Jaemun yang menghidupkannya. Masalah pun semakin rumit ketika pintu ruangan tidak bisa dibuka karena sidik jari duplikat tiba-tiba tidak berfungsi. Nah, agar rencana tetap berjalan, Yonghun dan Mi Chung pun masuk ke ruangan CCTV dan berpura-pura bertengkar untuk mengalihkan perhatian petugas. Akhirnya, Mi Chung mencium Yonghun sebagai bagian dari sandiwara mereka. Di sisi lain, Haesong dan Soa tiba-tiba dikepung oleh para penjaga. Mereka pun langsung bekerja sama untuk melawan. Lalu, Soa memanfaatkan jarum suntik yang sebelumnya diberikan oleh Haesong, yang pada akhirnya mereka berhasil melumpuhkan para penjaga, dan sidik jari duplikat sudah berfungsi. Akhirnya, mereka bisa masuk ke ruangan Myongjo. Lalu tanpa berlama-lama, mereka langsung memainkan lagu kebangsaan SMA Byongmun dengan piano itu. Bertepatan dengan tim paduan suara yang membawakannya di tengah acara. Tapi saat itu, Haesong sadar kalau ada tombol yang tidak berfungsi. Dan karena waktunya sudah mepet, Pak An lalu menyarankan mereka untuk segera pergi dan menghapus file notifikasi pintu masuk ruangan yang ada di komputer milik Myongjo. Saat sedang menghapusnya, Haesong malah menemukan file yang berisi data pribadinya dan dokumen penyamarannya di SMA Byongmun. Penemuan itu membuat Haesong sangat terkejut, karena artinya ada pengkhianat dari Badan Intelijen Negara dan membocorkan rencana mereka kepada Myongjo. Sampainya di rumah, ia langsung mencatat nama-nama orang yang mencurigakan untuk diselidiki. Di sisi lain, Soa yang masih berada di pesta sekolah tidak sengaja melihat Sung Jae memarahi seorang pelayan yang sudah mengotori sepatunya. Ia pun lalu menyuruh Sung Jae untuk meminta maaf pada si bapak, tapi Sung Jae menolak karena merasa tidak pantas meminta maaf kepada seorang pelayan. Tak lama kemudian, ayahnya datang dan meminta maaf kepada Soa atas sikap anaknya itu. Setelah mereka pergi, pelayan itu memberikan kartu hitam kepada Soa yang ternyata jatuh dari saku Sung Jae. Keesokan harinya, Soa kembali mempelajari lagu SMA Byongmun. Saat itulah, ia menyadari bahwa nada-nada rusak kemarin pasti menyimpan pesan tersembunyi. Ketika dicocokkan dengan lirik, setiap nada menunjukkan suku kata yang jika digabungkan membentuk sebuah jawaban. Setelah itu, ia mencoba menelepon Haesong untuk menyampaikan temuannya itu. Tapi panggilannya malah tidak dijawab. Saat Soa pergi ke minimarket, ia tanpa sengaja bertemu dengan Haesong dan langsung menceritakan bahwa ia berhasil memecahkan teka-teki cerita horor ketiga. Namun, Haesong terlihat tidak tertarik lagi, sehingga Soa merasa bingung dengan sikapnya itu. Karena hal itu, ia mengajak Haesong untuk minum bersama agar bisa berbicara lebih terbuka lagi. Di sana, Haesong menjelaskan bahwa kemungkinan besar Myongjo lah yang selama ini memerintahkan Badan Intelijen untuk mencari emas peninggalan Kaisar Korea. Sejak awal, Myongjo sudah punya pengaruh besar di Badan Intelijen
dan menjadikan Haesong sebagai pion dalam permainannya. Saat mereka pulang, Haesong memberi isyarat bahwa dirinya adalah teman masa kecil Soa. Ia bahkan mengingatkan kejadian saat kelas 2 SD, yaitu ketika Soa menganggapnya musuh. Mendengar hal itu, Soa pun akhirnya sadar bahwa Haesong adalah Si Hyun. Haesong lalu mengaku bahwa ia sengaja mengganti nama agar identitas aslinya sebagai Intel tetap tersembunyi. Soa merasa malu karena tidak menyadari sejak awal bahwa Haesong adalah teman masa kecilnya sekaligus cinta pertamanya. Shin lalu kemudian mundur ke beberapa waktu sebelumnya. Ternyata kartu hitam yang diberikan pelayan berasal dari ayah Sung Jae. Saat itu, sang ayah memberitahu bahwa nilai akademik Sung Jae akan naik dan ia akan memenangkan berbagai lomba. Dari perkataan tersebut, bisa disimpulkan bahwa sang ayah terlibat dalam pengaturan nilai. Tanpa mereka sadari, ternyata Yena diam-diam mendengarkan percakapan tersebut. Keesokan harinya, hasil lomba tiba-tiba diumumkan dan Sung Jae dinyatakan sebagai pemenangnya. Merasa ada yang janggal, Yena kemudian berniat akan menemui Sung Jae. Di waktu yang sama, Sung Jae terlihat panik karena kehilangan kartu hitamnya. Tak lama kemudian, Yena pun muncul dan menanyakan ucapan ayahnya semalam. Terutama, bagaimana ayah Sung Jae bisa tahu pemenang lomba padahal lombanya saja belum berlangsung. Yena berniat melaporkan hal itu kepada ibunya, tapi ia seketika terkejut saat Sung Jae mengatakan bahwa dalang dibalik semua ini adalah ibu Yena sendiri. Di sisi lain, Soa yang penasaran lalu membuka isi kartu tersebut dengan mengetik tautan di baliknya. Saat terbuka, ia sangat terkejut karena file di dalamnya berisi hasil kompetisi matematika, termasuk nilai dan peringkat siswa pada lombanya belum dilaksanakan. Tanpa ia sadari, aksinya tersebut ternyata diam-diam dipantau oleh seseorang yang langsung melaporkan hal itu kepada Myung-jo. Tak lama kemudian, Myung-jo datang dan memperingatkan Soa agar tidak ikut campur karena bisa membahayakan dirinya sendiri. Di sisi lain, Haesong memasang alat pelacak di mobil Myung-jo. Setelah itu, Soa menghubunginya dan menunjukkan bukti bahwa pihak sekolah telah mengatur nilai siswa. Ia pun meminta bantuan Haesong, namun karena pikirannya sedang kacau, Haesong pun menolak dan memilih pergi meninggalkannya. Saat Haesong melihat Yojung belajar dengan sungguh-sungguh untuk lomba matematika, ia mulai menyadari bahwa semua usaha Yojung pasti akan sia-sia karena nilainya sudah diatur oleh pihak sekolah. Karena itu, ia pun memutuskan untuk membantu Soa untuk menyelidiki kasus pengaturan nilai di SMA Byongmun. Setelah itu, terlihat Soa yang sedang sibuk mencari bukti dari berkas ujian lama. Lalu, ia kembali membuka tautan di kartu hitam itu. Namun ternyata isi tautan tersebut sudah hilang. Karena ternyata Myung-jo lah yang sudah menghapus tautan tersebut. Di sisi lain, Myung-jo menemui Sung Jae dan ayahnya. Myung-jo membahas kenapa informasi soal kartu hitam bisa bocor sampai akhirnya Soa mengetahui tentang pengaturan nilai itu. Namun, Myung-jo tidak panik karena ia sudah menghapus semua data dari tautan tersebut. Tapi tanpa mereka sadari, semua percakapan itu didengar oleh Haesong lewat alat penyadap yang sudah ia siapkan sebelumnya. Setelah mendengar itu, Haesong langsung menghubungi Soa untuk menanyakan keberadaannya. Di saat yang sama, Myung-jo memarahi Sung Jae karena ia sudah berani membocorkan rahasia mereka kepada Yena. Dia pun dipukul habis-habisan oleh Myung-jo yang membuat Sung Jae pun ketakutan. Di sisi lain, Haesong menemui Soa dan merasa lega karena ia baik-baik saja. Haesong lalu mengajak Soa ke rumahnya untuk melakukan penyelidikan bersama. Saat sedang menyelidiki, mereka mulai mencurigai siapa saja yang terlibat dalam pengaturan nilai itu. Tapi karena kelelahan, mereka akhirnya tertidur di meja. Keesokan harinya, Haesong menemukan bahwa dana untuk membangun kota pendidikan milik Myung-jo ternyata berasal dari para orang tua murid. Ia pun membawa dokumen itu ke markas untuk dilaporkan. Saat mereka sedang membahas dokumen itu, Pak An tiba-tiba datang dan mengajak Haesong untuk berbicara. Ia bertanya, kenapa Haesong malah sibuk mengurus kasus ini, padahal misi utamanya adalah mencari emas. Haesong pun bingung dan balik bertanya, kenapa Pak An begitu terobsesi dengan emas tersebut. Tak lama kemudian, Direktur Kim memanggil mereka berdua. Ia menduga bahwa pengaturan nilai ada hubungannya dengan keberadaan emas batangan. Lalu, ia meminta Haesong untuk tetap melanjutkan penyamarannya itu. Di sisi lain, Myung-jo mendapatkan telepon dari seseorang yang memberitahu bahwa Haesong sudah mengetahui soal skandal pengaturan nilai di SMA Byongmun.
Keesokan harinya saat berada di dalam kelas, Haesung seketika terkejut karena menerima pesan dari Direktur Kim yang tiba-tiba membatalkan misi penyamaran dan menyuruh Haesung untuk segera keluar dari sekolah sesegera mungkin. Kabar tersebut membuat Haesung mencurigai bahwa ada seseorang yang mengetahui penyamarannya. Kemudian Haesung berdiskusi dengan Soa. Haesung pun berusaha mencari rencana lain karena ia masih penasaran dengan emas batangan yang berkaitan dengan hilangnya sang ayah. Ia akan berniat berpura-pura mengetahui soal lokasi emas agar Myongjo tidak mengeluarkannya dari sekolah. Setelah itu, Haesung menemui Myongjo dan menawarkan kerjasama. Akan tetapi tawarannya tersebut ditolak. Myongjo lalu menyuruh Jaemun untuk segera mengeluarkan Haesung dari sekolah. Pada malam harinya, Haesung diam-diam mengikuti Myongjo. Namun ia tidak menemukan hal yang mencurigakan karena Myongjo langsung pulang ke rumahnya. Di sisi lain, Soa masih berusaha mencari bukti. Saat ia sedang meneliti ujian lama, ia merasa terkejut karena pengawas ujian adalah temannya sendiri yaitu Lee Junho. Kemudian, Soa pergi ke rumah Haesung, tapi ia merasa aneh karena pintunya tidak dikunci. Saat sudah masuk, ia dikejutkan oleh seorang pria bertopeng yang sudah ada di sana. Bahkan pria itu langsung menyerangnya. Tak lama kemudian, Haesung pulang dan ia merasa terkejut ketika melihat rumahnya sudah berantakan. Ia bahkan semakin panik saat melihat Soa sudah tergeletak pingsan dan terdapat luka di perutnya. Karena kejadian itu, Soa harus dirawat di rumah sakit. Melihat kondisinya, Haesung merasa sangat bersalah karena tidak bisa melindunginya. Tak lama kemudian, tim mereka datang menjenguk. Namun saat itu Pak An merasa bingung karena Haesung terlihat menjauh dan bersikap dingin saat diajak berbicara. Keesokan harinya, Yena dan Yojung sudah berdamai. Mereka sempat membicarakan Haesung dan Soa yang belum masuk sekolah. Saat itu, Yojung mengatakan bahwa dia akan ikut kompetisi matematika. Mendengar hal itu, Yena merasa tidak enak hati karena tahu bahwa pemenangnya sudah ditentukan sejak awal. Singkat cerita, setelah sadar dari pingsan, Soa memberitahu Haesung bahwa ia mencurigai Junho sebagai orang di balik pengaturan nilai. Junho adalah guru matematika yang sering menjadi pengawas ujian dan kompetisi. Lalu, tiba-tiba Yonghun menelepon dan memberitahu bahwa pria bertopeng yang menyusup ke rumah Haesung semalam adalah Junho. Mendengar hal itu, Haesung segera pulang dan baru menyadari bahwa buku catatan milik ayahnya sudah menghilang. Ia pun langsung menduga bahwa buku itu pasti dicuri oleh Junho atas perintah dari Myongjo. Di sisi lain, meskipun sudah mendapatkan buku tersebut, Myongjo malah kecewa karena isi cerita horor keempat masih kosong. Ia lalu menduga hanya Haesung saja yang tahu tentang cerita horor keempat tersebut. Karena kecewa, Myongjo lalu menyuruh Jaemun untuk menghabisi Junho sekarang juga. Karena menurutnya, Junho telah gagal mendapatkan petunjuk penting dan malah membuat rencana mereka hampir hancur karena sudah mencelakai Soa. Sementara itu, Yonghun dan Mi-chung mengikuti Junho sampai ke tempat tinggalnya. Tak lama kemudian, Jaemun muncul dan langsung membawa Junho pergi. Mi-chung pun segera memberitahu hal tersebut kepada Haesung dan Haesung meminta mereka untuk terus mengikutinya. Ternyata Junho dibawa ke tempat penghancuran mobil bekas. Di sana ia dibius oleh Jaemun dan dimasukkan ke dalam mobil rongsok untuk dihancurkan bersama dengan mobil tersebut. Setelah itu, Yonghun dan Mi-chung segera keluar untuk menyelamatkan Junho karena dia adalah saksi penting dalam kasus yang sedang mereka tangani. Namun karena mereka tidak bisa bela diri dan hanya bisa berteriak saja, alhasil mereka malah ikut ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil bersama Junho. Di saat genting itu, Haesung datang tepat waktu. Ia langsung melawan anak buah Jaemun dan berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu, ia berhadapan langsung dengan Jaemun dan singkat cerita ia pun menang. Kemudian, Haesung membawa Junho ke rumah sakit untuk bertemu dengan Soa. Lalu Soa langsung memarahinya karena sudah curang terhadap nilai para murid. Ia juga meminta Junho untuk bertanggung jawab atas semua tindakannya. Tak lama kemudian, Haesung membawa Junho ke sebuah rumah rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya dan juga Pak An saja. Ia meminta Junho untuk bersembunyi di sana sementara waktu. Setelah itu, Haesung mengabari Pak An bahwa ia sudah punya bukti tentang kecurangan Myongjo, termasuk saksi penting yaitu Junho yang saat ini sudah bersembunyi di rumah rahasia tersebut. Namun sebenarnya, Haesung sengaja mengatakan hal itu karena ingin menjebak Pak An. Ia selama ini mencurigai bahwa Pak An yang bekerja sama dengan Myongjo.
Dan jika ada yang datang ke rumah itu untuk membunuh Junho, maka kecurigaannya kepada Pak An akan terbukti karena hanya dirinya lah dan Pak An yang mengetahui lokasi rumah rahasia tersebut. Keesokan paginya ternyata keadaan aman-aman saja dan tidak ada siapapun yang datang ke rumah itu, sehingga Haesung merasa lega karena berarti Pak An tidak bekerja sama dengan Myung-jo. Ia lalu menelepon Pak An untuk meminta maaf karena sudah mencurigainya selama ini. Pak An memaklumi hal itu dan bahkan mengajaknya makan bersama lain waktu. Kemudian Haesung langsung masuk ke ruangan Myung-jo untuk membongkar semuanya. Ia memberitahu bahwa Jae-moon sudah ditangkap oleh polisi. Ia juga sudah tahu siapa anggota BIN yang bekerja sama dengan Myung-jo. Lalu Haesung bertanya soal apa yang sebenarnya terjadi pada mendiang ayahnya, tapi Myung-jo menolak untuk menjawabnya. Kemudian Haesung sedikit mengancam dengan mengatakan bahwa Junho sudah menyerahkan sebuah USB ke polisi yang berisi bukti kalau Myung-jo adalah dalang di balik kecurangan nilai-nilai para murid. Lalu Haesung menegaskan bahwa kali ini Myung-jo pasti akan masuk ke penjara. Tak lama setelah Haesung pergi, para polisi datang dan langsung menangkap Myung-jo. Saat berada di ruangan interogasi, Myung-jo tiba-tiba didatangi oleh anggota BIN. Ternyata orang yang bekerja sama dengannya selama ini adalah Direktur Kim. Kim menjelaskan bahwa situasi sudah benar-benar kacau, sehingga proyek kota pendidikan harus dibatalkan sesegera mungkin. Bahkan para orang tua murid VIP pun memilih untuk mundur. Meskipun begitu, Myung-jo sama sekali tidak terlihat panik. Ia tampak sangat yakin bahwa ia masih punya cara untuk membalikkan keadaan. Malam harinya, Haesung menemui Pak An dan meminta maaf secara langsung karena sempat menuduhnya sebagai pengkhianat. Sebagai bentuk penyesalan, ia berjanji akan menyelesaikan misi terakhir mendiang ayahnya, yaitu mencari emas batangan peninggalan Kaisar Korea. Keesokan harinya, Haesung menemui Dongmin untuk menanyakan cerita horor keempat. Dongmin menjelaskan bahwa siapapun yang mengetahuinya akan mendapatkan kutukan dan bisa menghilang tanpa jejak. Meskipun begitu, Haesung tetap ingin mencari tahu tentang cerita horor keempat tersebut. Ia lalu membawa petunjuk dari Soa, yaitu manik-manik merah. Berdasarkan artikel lama, benda itu berhubungan dengan pendiri yayasan Byungmun. Namun sebelum ia sempat menyelidikinya lebih jauh, masalah baru tiba-tiba muncul, yaitu sekolah mereka kedatangan tamu penting yang diduga para komisaris sekolah. Tapi ternyata yang datang adalah Myung-jo. Di hadapan semua orang, Myung-jo langsung memberitakan Haesung untuk menghentikan penyamarannya. Setelah itu, Myung-jo menyuruh Haesung untuk segera keluar dari SMA Byungmun. Ia kemudian membahas cerita horor tentang piano yang tertulis di buku catatan milik ayah Haesung. Bahkan sedikit demi sedikit, Myung-jo mulai menyadari ada rahasia tersembunyi di balik kisah tersebut. Setelah itu, ia juga tahu kalau Haesung telah memasang GPS di mobilnya. Tak lama kemudian, Haesung berpamitan pada teman-temannya. Walau kecewa karena penyamarannya harus berakhir, ia tidak mau menyerah. Ia pun meminta timnya untuk mencari cara lain agar misi mereka bisa tetap berjalan. Namun belum selesai dengan masalah itu, tiba-tiba masalah baru pun muncul. Badan Intelijen Negara Pusat tiba-tiba membubarkan tim Haesung dan menuduh mereka terlibat dalam kasus suap. Ternyata semua ini adalah rencana Myung-jo yang bekerja sama dengan Direktur Kim. Mereka sengaja melakukan itu sebagai peringatan agar Haesung tidak ikut campur. Bahkan Myung-jo mengancam akan menyakiti Soa jika Haesung masih ikut-ikutan. Karena itu, Haesung langsung menemui Soa dan menceritakan semuanya, termasuk ancaman dari Myung-jo. Ia bahkan ingin mundur dari misi mencari emas negara agar tidak membahayakan Soa. Tapi Soa menolaknya. Walaupun takut, ia tetap ingin melawan karena tidak rela jika Myung-jo mendapatkan emas itu dan menghancurkan impian para siswa. Walaupun sudah dikeluarkan dari badan intelijen dan diusir dari kantor, Haesung tetap tidak menyerah. Ia memutuskan untuk melanjutkan misi bersama timnya meskipun mereka harus bekerja secara mandiri. Mereka pun menjadikan rumah Haesung sebagai markas barunya. Di sisi lain, Direktur Kim terlihat sedang mengobrol dengan Myung-jo. Ternyata, Myung-jo adalah orang yang berjasa membuat Kim bisa memiliki jabatan seperti sekarang. Namun Myung-jo juga memberikan peringatan keras karena Kim sempat mempermainkannya dengan membiarkan tim Haesung menyelidiki SMA Byungmun. Sejak Myung-jo kembali ke sekolah, keadaan semakin memburuk. Ia mulai terang-terangan bersikap tidak adil pada murid-muridnya. Bahkan di kantin, menu makanan yang para siswa dapat ditentukan dari nilai mereka di sekolah. Di sisi lain, mereka berkumpul untuk membahas buku catatan OSIS yang sebelumnya diberikan oleh Soa. Buku itu ditulis oleh ayah Haesung saat masih menjadi penasihat OSIS.
Saat membacanya, Haesung menemukan cerita hantu keempat yang ternyata berisi petunjuk untuk mencegah Myung-jo mendapatkan emas batangan. Ia lalu menjelaskan bahwa kunci untuk menemukan emas ada dalam sebuah ungkapan. Setelah berdiskusi, mereka pun menemukan makna dari ungkapan itu dan menghubungkannya dengan cerita hantu keempat. Untuk menyelidiki lebih lanjut, Haesung pun memutuskan untuk kembali ke sekolah dengan menyamar sebagai kurir makanan. Setibanya ia di sana, membuat Soa terkejut dan merasa cemas. Tapi Haesung meyakinkannya bahwa ada sesuatu yang harus diperiksa. Sesampainya di depan patung pendiri sekolah, Haesung menyadari patung tersebut bisa diputar dan kemungkinan menyembunyikan ruangan rahasia di bawahnya. Tapi sebelum berhasil memutar sepenuhnya, tiba-tiba wakil kepala sekolah muncul yang membuat mereka berdua pun langsung menunda aksinya dan segera kabur dari sana. Untung saja Haesung masih memakai helm sehingga membuat wakil kepala sekolah tidak mengenalinya. Keesokan harinya, wakil kepala sekolah melaporkan kepada Myung-jo bahwa tadi malam ia melihat Soa mengobrol dengan kurir di depan patung pendiri sekolah. Myung-jo lalu memeriksa CCTV dan akhirnya menyadari bahwa kurir tersebut adalah Haesung. Keesokan harinya, sekolah dihebohkan dengan rumor tentang hubungan antara guru dengan muridnya, yaitu Soa dan Haesung. Di sisi lain, Myung-jo terlihat sangat puas karena rencananya berjalan dengan lancar. Saat pelajaran berlangsung, murid-murid langsung bertanya soal rumor itu kepada Soa. Tak lama kemudian, Jaemun datang dan memanggil Soa untuk datang ke kantor. Saat itu, Soa diberitahu bahwa mulai hari ini ia akan dipecat. Kabar itu jelas saja membuat para murid terkejut. Saat itu juga, Haesung datang yang membuat Jaemun terlihat panik. Haesung menjelaskan bahwa foto yang tersebar memanglah asli. Haesung juga mengatakan identitas aslinya yang merupakan seorang intel. Pengakuan itu jelas saja membuat semua orang terkejut. Di depan mereka semua, Haesung mengatakan bahwa ia memang menyukai Soa. Alhasil, karena kejadian itu membuat satu sekolahan heboh. Bahkan, Myung-jo jadi tidak bisa melanjutkan rencananya karena Haesung datang ke sekolah. Ia bahkan mulai curiga bahwa rencananya sudah dibocorkan oleh seseorang. Apalagi malam itu, hanya ada 3 orang di ruangannya. Kalau bukan Jaemun, pasti Yena yang melakukannya. Dan benar saja, saat Yena mengetahui rencana ibunya, ia langsung menghubungi Haesung dan membantunya untuk masuk ke sekolah. Yena melakukan itu karena ia sudah sangat muak dengan sikap sang ibu. Hal ini membuat Myung-jo sangat marah, bahkan ia berencana akan memindahkan Yena ke sekolah luar negeri. Kemudian, Myung-jo menyuruh Jaemun untuk segera menemukan emas batangan yang tersembunyi. Di sisi lain, saat berkumpul dengan timnya, Haesung mengajak mereka untuk mencari emas malam itu juga, agar tidak didahului oleh Myung-jo. Mendengar hal itu, ibu Soa ikut menawarkan bantuan. Ternyata, dahulunya ia adalah seorang mantan ketua geng, sehingga kabar tersebut jelas saja membuat semua orang kaget. Akhirnya, mereka langsung menjalankan misi tersebut. Sementara itu, rencana Myung-jo sudah terlambat karena Haesung dan timnya sudah terlebih dahulu sampai di lokasi. Kali ini, mereka sengaja menghadang Myung-jo agar bisa menemukan emasnya terlebih dahulu. Karena jumlahnya kalah, Myung-jo akhirnya terpaksa menunggu sambil memanggil bantuan. Sementara itu, Haesung memanfaatkan kesempatan untuk memutar patung pendiri sekolah Byungmun. Saat berhasil memutarnya, ternyata muncul ruangan bawah tanah yang tersembunyi. Saat ia masuk ke dalam, Haesung tidak menemukan emas satupun, tapi ia malah menemukan sebuah tengkorak manusia. Setelah diperiksa lebih lanjut, ia menyadari bahwa itu adalah jasad ayahnya. Artinya, selama ini ayahnya dijebak di ruangan bawah tanah tersebut hingga ia meninggal. Sementara itu, setelah mendapatkan bantuan, Myung-jo langsung masuk untuk mencari emas. Tapi ia kaget karena emas yang selama ini ia cari ternyata tidak ada. Karena hal itu, ia akhirnya histeris lalu pingsan di tempat. Di sisi lain, Haesung yang sudah kembali ke rumah melihat jam tangan peninggalan ayahnya yang ia temukan di ruangan bawah tanah tadi. Saat itu, ia teringat kenangan masa kecil saat bersama sang ayah. Ia bahkan menemukan sebuah peluru di kerangka ayahnya yang menjadi bukti bahwa sang ayah pasti dibunuh. Setelah itu, Haesung segera meminta timnya untuk menyelidiki peluru tersebut milik siapa. Keesokan harinya, ia mengadakan pemakaman untuk sang ayah. Teman-temannya termasuk Soa dan para murid datang untuk memberikan penghormatan. Momen itu membuat Haesung sangat terharu. Keesokan harinya, Pak An membawa laporan hasil penyelidikan. Ternyata peluru itu adalah milik agen senior Badan Intelijen Negara yang dulu bekerja bersama ayah Haesung. Orang itu tidak lain adalah Direktur Kim. Di sisi lain, Direktur Kim mulai merasa cemas karena Haesung berhasil menemukan kerangka ayahnya.
Kim sebenarnya takut rahasianya terbongkar dan Haesong pasti akan balas dendam padanya. Nah, untuk mencegah hal itu, ia langsung menyuruh anak buahnya untuk segera memecat Haesong dari Badan Intelijen Negara dengan memanipulasi data-datanya. Di sisi lain, Jaemun menyimpulkan bahwa ruangan bawah tanah bukan untuk menyimpan emas, melainkan ruang rapat rahasia. Tapi Myung-jo tidak percaya, karena ia tetap yakin bahwa emas-emas itu ada di sana. Dan ia bahkan menuduh Haesong sudah mengambilnya karena dia yang pertama masuk ke tempat itu. Keesokan harinya, Haesong bersiap pergi menemui Direktur Kim sambil membawa pistol. Sebelum berangkat, ia sempat berpamitan kepada So-ah. Saat itu, So-ah sempat mengajaknya makan siang bersama Pak An dan tim, tapi Haesong menolak karena sudah punya tujuan lain, dan dia seperti mengucapkan kata perpisahan. Sementara itu, Pak An langsung panik setelah mendengar kabar dari So-ah. Ia yakin bahwa Haesong pasti akan melakukan hal yang berbahaya. Alhasil, Pak An bersama tim segera menyusul untuk mencegah tindakannya. Tak lama kemudian, Haesong berhasil masuk ke hotel tempat direktur menginap dan langsung menodongkan senjata padanya. Ia menuntut penjelasan soal kematian sang ayah. Namun sebelum Kim sempat menjawab, anak buahnya datang dan langsung menangkap Haesong. Untung saja, Pak An dan tim tiba tepat waktu untuk menolongnya. Bahkan, So-ah menyemprot mereka dengan apar agar Haesong bisa kabur. Singkat cerita, mereka berhasil keluar, meskipun Direktur Kim tidak tertangkap. Di sisi lain, Myung-jo masih saja terobsesi dengan emas dan proyek sekolah pendidikannya. Bahkan, ia mulai kehilangan akal sehat dan membuat aturan yang tidak masuk akal di sekolahnya. Jaemun berusaha menyadarkannya dan menyarankan agar berhenti melanjutkan rencana-rencana itu. Tapi Myung-jo tetap keras kepala dan tidak mau menyerah. Setibanya di rumah, Haesong menjelaskan kepada timnya bahwa ia tidak berniat membunuh Direktur Kim, melainkan ia hanya ingin menyadap ponselnya saja. Karena Haesong merasa yakin pasti ada informasi penting di dalam sana. Saat sedang menyadap, Haesong mendengar semua percakapan antara Direktur Kim dengan Myung-jo. Kim mengungkapkan rasa khawatirnya tentang peluru yang ditemukan oleh Haesong. Lalu, ia menyarankan agar Myung-jo segera menyingkirkannya. Namun, Myung-jo menolak karena ia masih fokus untuk mencari emas dan Haesong lah yang tahu emas itu berada. Ia bahkan menyuruh Kim untuk mencari solusinya sendiri. Saat akan pergi, Direktur Kim yang kesal tiba-tiba berteriak bahwa Myung-jo lah yang telah membunuh ayah Haesong. Perkataan itu terdengar jelas oleh Haesong melalui alat sadap yang ia pasang di ponsel Kim. Cerita kembali ke 20 tahun lalu, di mana saat itu Myung-jo yang sudah muak mencari emas yang tidak kunjung ditemukan, akhirnya ia meminta bantuan Direktur Kim. Sayangnya saat itu, Kim malah menyuruh ayah Haesong yang merupakan seorang agen untuk mencari keberadaan emas tersebut. Namun saat itu ayah Haesong menolak memberikan hasil temuannya, karena emas tersebut adalah milik negara yang dicuri oleh pendiri Byungmun. Saat Myung-jo menyinggung soal Haesong, sang ayah langsung memintanya untuk menjauh dari putranya, dan bahkan ia sempat mengancam Myung-jo. Nah, karena situasi semakin tegang, sang ayah memilih untuk kabur. Di saat itulah, Myung-jo merebut pistol milik Kim dan langsung menembak ayah Haesong. Meskipun terluka, ia masih sempat berlari ke ruangan rahasia di bawah patung. Tapi karena lukanya parah dan tak ada yang tahu tempat itu, akhirnya ia mati perlahan di sana. Kembali ke masa sekarang, Myung-jo tidak terlihat takut atau merasa bersalah atas kematian ayah Haesong. Ia merasa aman karena tak ada bukti yang mengarah padanya, karena peluru yang digunakan berasal dari senjata milik Direktur Kim. Sehingga Kim pasti yang akan disalahkan. Alhasil, Kim yang terus disudutkan itu mulai merasa muak. Bahkan ia memutuskan untuk menemui Haesong dan membongkar semua fakta yang sebenarnya. Di sisi lain, Haesong yang mengetahui kejadian itu langsung menelepon Kim dan menyindirnya karena sudah dihianati oleh Myung-jo. Lalu, Haesong mengajaknya untuk bertemu. Sementara itu, setelah Kim pergi, Myung-jo lalu menyuruh Jaemun untuk membereskan semuanya. Sementara itu, Haesong yang baru saja tiba di lokasi pertemuan, seketika ia merasa terkejut karena Kim sudah tidak bernyawa di dalam mobilnya. Saat itu juga, seseorang langsung memukulnya dari belakang hingga Haesong pingsan. Keesokan harinya, Haesong terbangun di dalam mobil Kim dengan tubuh yang sudah berlumuran darah dan sebilah pisau di tangannya. Tak lama kemudian, para polisi pun datang langsung menangkapnya sebagai tersangka pembunuhan atas Direktur Kim. Kabar itu pun langsung menjadi viral sehingga mengejutkan banyak orang termasuk So-ah yang tidak percaya Haesong melakukan hal seperti itu.
Di sisi lain, Pak An dan timnya langsung pergi ke rumah Haesong untuk mencari bukti demi membuktikan bahwa Haesong tidak bersalah dan hanya dijebak saja oleh Myung-jo. Singkat cerita, mereka pun menemukan rekaman percakapan antara Direktur Kim dengan Myung-jo yang masih tersimpan di dalam laptop milik Haesong. Tapi tak lama kemudian, polisi datang untuk menggeledah rumah Haesong dan langsung menyita rekaman tersebut. Ternyata para polisi itu adalah orang suruhan dari Myung-jo. Lalu mereka pun menyerahkan rekaman tersebut kepadanya. Setelah kejadian itu, Myung-jo menemui Haesong di ruangan interogasi. Ia mencoba memancing emosi dengan membahas soal ayah Haesong, lalu menanyakan keberadaan emas-emas tersebut. Hingga saat ini, Myung-jo masih percaya kalau Haesong menyembunyikan emas tersebut, padahal kenyataannya Haesong sendiri tidak tahu di mana emas-emas itu. Bahkan Myung-jo tetap memaksa dan mengancam akan melukai orang-orang terdekat Haesong jika ia tidak memberitahukan keberadaan emasnya. Ketika Haesong akan dipindahkan ke tahanan, ia berusaha melawan para penjaga, sehingga mobil yang membawanya mengalami kecelakaan. Untung saja Haesong berhasil selamat dan langsung melarikan diri. Di tempat lain, Jaemun menerima kabar tentang kecelakaan itu dan langsung memberitahukannya kepada Myung-jo. Alhasil, Myung-jo pun kembali marah. Di sisi lain, Haesong sempat menghubungi Soa untuk meminta bantuan. Namun di tengah pembicaraan, ia tiba-tiba saja pingsan akibat kecelakaan tadi. Tak lama setelah itu, Soa datang dan membawa Haesong ke kamar hotel. Karena ia sedang menjadi buronan, maka Soa tidak membawa Haesong ke rumah sakit. Keesokan paginya, kondisi Haesong mulai membaik. Ia hanya mengalami luka ringan dari kecelakaan semalam. Ia lalu menjelaskan bahwa ia melarikan diri saat akan dipindahkan ke penjara dan mengungkap bahwa Myung-jo lah yang sudah membunuh ayahnya. Di sisi lain, Myung-jo menerima surat pemecatan dari Yayasan Byung-moon. Jaemun juga memberitahu bahwa para komisaris tidak lagi mendukungnya. Bahkan surat penangkapan untuk mereka berdua juga sudah dikeluarkan. Namun, Myung-jo tetap bersikeras mencari keberadaan Haesong. Sementara itu, Haesong merasa khawatir Myung-jo akan menyakiti orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, ia meminta Soa untuk tetap tinggal di rumah dan menghubungi tim agar segera berkumpul di hotel. Setelah berkumpul, mereka membicarakan cara untuk menghentikan semua kekacauan ini. Mi-jung lalu memberitahu bahwa ia sudah menyalin rekaman penting itu ke flash disk cadangan dan menyimpannya di sofa rumah Haesong. Masalahnya, rumah itu masih diawasi oleh anak buah Myung-jo, jadi mereka tidak bisa mengambilnya dengan mudah. Saat mereka masih berdiskusi, polisi tiba-tiba datang ke hotel. Kemudian beberapa teman Haesong tertangkap, sedangkan ia dan Soa memilih kabur dengan cara melompat dari lewat jendela. Setelah itu, Haesong menyuruh Soa pergi untuk menyelamatkan para murid dari kekejaman Myung-jo, sementara ia sendiri akan menjadi umpan agar Soa bisa lolos. Lalu para polisi pun segera mengajar Haesong, dan singkat cerita ia berhasil mengelabui mereka dan kembali melarikan diri. Di sisi lain, situasi di Yayasan Byung-moon semakin kacau. Karena gagal menemukan emas, Myung-jo secara sepihak memotong subsidi sekolah, mencabut beasiswa, dan menaikkan SPP secara drastis. Akibatnya, peraturan baru itu membuat para komisaris memaksa Myung-jo untuk segera mundur. Tapi, Myung-jo menolak. Ia malah mengancam para komisaris dan mengatakan bahwa mereka hanya bisa memecatnya jika mendapatkan persetujuan dari 1/4 jumlah murid yang ada. Selama itu belum terjadi, maka ia masih bisa berkuasa penuh atas peraturan sekolah. Di sisi lain, Soa diam-diam menempelkan pengumuman di sekolah untuk menyatakan penolakannya terhadap aturan baru yang dibuat oleh Myung-jo. Sementara itu, asisten direktur Kim yang bernama Pak Kong tiba-tiba tahu soal flash disk yang disimpan di sofa rumah Haesong. Dan ternyata itu memang permintaan dari Haesong langsung untuk mengambil flash disk tersebut. Ia merasa percaya jika Pak Kong bukan orang yang sepenuhnya memihak Direktur Kim, melainkan ia adalah orang yang lebih peduli pada sebuah kebenaran. Keesokan harinya, Myung-jo melihat pengumuman yang ditempel oleh Soa. Tak lama kemudian, Soa datang dan meminta agar aturan baru tersebut segera dicabut. Myung-jo pun setuju, tapi dengan satu syarat, yaitu Soa harus keluar dari sekolah Byung-moon. Soa pun menerima syarat itu asalkan aturan tersebut benar-benar dicabut. Di sisi lain, setelah mendapatkan flash disk, Haesong pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Ia juga ingin menjadi saksi atas semua kejahatan yang dilakukan oleh Myung-jo. Ia lalu memutar rekaman itu di hadapan seorang detektif yang ternyata adalah kaki tangan dari Myung-jo.
Jelas saja detektif tersebut tidak percaya karena bisa saja itu adalah hasil editan. Tapi setelah mendengar suara seseorang yang membunuh Direktur Kim di mobil, alhasil detektif tersebut langsung terdiam. Ternyata ponsel Direktur Kim yang sudah disadap oleh Hae-sung sebelumnya berhasil merekam saat Jae-moon melakukan pembunuhan. Hae-sung lalu mengancam akan membongkar keterlibatan detektif itu jika dia tidak mau membantunya. Sementara itu di sekolah, para murid mulai memprotes Myung-jo yang ingin mengeluarkan Soah. Bahkan mereka menuntut agar Myung-jo saja yang mundur dari sekolah. Tak lama kemudian, Jae-moon mendapat kabar bahwa surat penangkapan untuk dirinya dan Myung-jo sudah keluar. Setelah itu, Myung-jo menghubungi Hae-sung, tapi Hae-sung hanya berkata bahwa mereka akan segera bertemu. Dengan wajah yang dingin dan pucat, Myung-jo menjawab bahwa satu-satunya keadilan yang berlaku di dunia ini adalah kematian. Tak lama setelah itu, terdengar alarm kebakaran, tapi yang keluar dari sprinkle bukanlah air, melainkan bensin. Myung-jo lalu mengancam akan membakar tempat itu jika ada yang berani kabur dari sana. Untung saja Hae-sung datang tepat waktu dan langsung menodongkan pistolnya ke arah Myung-jo. Kemudian, Yena pun muncul dan memohon agar ibunya untuk segera menghentikan semua kekacauan ini. Namun karena sudah merasa putus asa, Myung-jo malah berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Untung saja saat itu Soah berhasil mencegahnya, bahkan Hae-sung berhasil menangkap pematik api yang akan meledakkan ruangan. Singkat cerita, para polisi datang untuk menangkap Myung-jo dan juga Jae-moon. Tapi saat itu tiba-tiba Hae-sung langsung pingsan sehingga semua orang panik dan langsung membawanya ke rumah sakit. Keesokan harinya, Hae-sung sudah bangun. Tapi teman-temannya tetap merasa khawatir karena ia selalu menanggung semuanya sendirian. Di sisi lain, Jae-moon sedang menjalani pemeriksaan. Masalah baru pun muncul ketika ia malah mengaku sebagai dalang di semua masalah yang sudah terjadi. Bahkan, ia membela Myung-jo, seolah-olah wanita itu tidak bersalah. Setelah mendengar kabar tersebut, Hae-sung pun langsung menemui Jae-moon di ruangan interogasi. Hae-sung berkata bahwa ia sudah tahu siapa Jae-moon sebenarnya dan juga tahu kenapa ia sangat ingin melindungi Myung-jo. Ternyata sejak umur 9 tahun, Jae-moon adalah seorang yatim piatu yang diasuh oleh keluarga Myung-jo. Karena itu, Jae-moon merasa berhutang budi dan mengabdikan hidupnya untuk keluarga Myung-jo. Tapi menurut Hae-sung, meskipun mereka seperti keluarga, namun keputusan Jae-moon yang membela Myung-jo malah akan membuat hidup Myung-jo semakin hancur. Ia juga mengingatkan bahwa Yena sudah melihat sendiri kejahatan ibunya. Lalu, Hae-sung bertanya apakah Jae-moon yakin bahwa Yena akan bahagia jika ibunya terus melakukan kejahatan. Kini, semua keputusan ada di tangan Jae-moon. Apakah ia akan tetap membela Myung-jo atau memilih mengungkap semuanya di persidangan nanti. Saat hari sidang tiba, Jae-moon akhirnya mengaku bahwa 20 tahun yang lalu, pembunuh ayah Hae-sung yang sebenarnya adalah Myung-jo. Bukan hanya itu saja, ia juga menerima perintah dari Myung-jo untuk membunuh Direktur Kim. Dan setelah mendengar semua pengakuan tersebut, hakim lalu menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Myung-jo. Keputusan itu jelas saja membuat Myung-jo marah besar dan mengatakan bahwa Jae-moon adalah seorang pengkhianat. Beberapa hari kemudian, Yena datang menjenguk ibunya di penjara. Ia berkata bahwa dirinya sudah keluar dari sekolah Byungmoon dan akan berusaha belajar di tempat yang baru dengan kemampuannya sendiri. Mendengar kabar tersebut, membuat Myung-jo mulai merasa menyesal atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Di sisi lain, teman-teman sekolah terkejut saat Hae-sung datang untuk berpamitan. Tapi karena mereka bersikap dingin, Hae-sung pun memilih untuk pergi. Tak lama setelah ia keluar, Hae-sung menerima kertas berbentuk pesawat yang berisi ucapan perpisahan dan rasa terima kasih. Ternyata perlakuan mereka tadi hanya berpura-pura, padahal yang sebenarnya mereka sangat peduli terhadap Hae-sung. Sesampainya di rumah, Hae-sung mulai merapikan barang-barang peninggalan ayahnya. Nah, saat sedang berberes-beres, ia tanpa sengaja menemukan stiker bintang yang mengingatkannya pada kenangan bersama sang ayah. Jadi dulu, ayahnya pernah mengatakan kalau ia menyimpan hadiah yang bisa ditemukan dengan mengikuti jejak bintang itu. Lalu dengan rasa penasaran, Hae-sung pun mengikuti jejak stiker bintang tersebut. Sampai pada akhirnya ia menemukan tempat tersembunyi dan sangat terkejut karena di dalamnya berisi emas peninggalan Byungmoon yang ternyata selama ini berada di rumahnya sendiri. Setelah itu, Hae-sung yang merasa senang kemudian memberitahu Pak An bahwa misinya sudah selesai. 5 tahun kemudian, Pak An diangkat menjadi Direktur Badan Intelijen. Bahkan, Yo Jung juga mendaftar menjadi anggota di sana. Sementara itu,
Yena fokus di dunia seni dan mulai mengejar cita-citanya sendiri. Di sisi lain, Yongmun dan Mi-jung kini resmi berpacaran. Lalu pada malam harinya, mereka semua pun berkumpul di kedai milik Ibu Soa. Saat itu, Haesung mengatakan bahwa harta paling berharga bukanlah sebuah emas, melainkan orang-orang yang ada di sekitarnya dan waktu yang mereka lalui bersama. Setelah acara makan malam selesai, Haesung memberanikan diri untuk melamar Soa. Keesokan harinya, ternyata Haesung mulai menjalani kehidupan barunya sebagai seorang guru. Dan film pun tamat.